Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam bedas. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Eka Puji Lestari, guru pembimbing pasukan literasi numerasi Kinara Angsara, delegasi pertama generasi kedua dari SD Negeri Narawita 1, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tantangan pada bulan Juli. Nah, tantangan pada bulan Juli ini kami harus mempresentasikan hasil review yang sudah kami buat terhadap salah satu bacaan yang ada di dalam majalah Nalar. Majalah Nalar Lex Sambedas edisi khusus literasi tahun 2026. Nah, saya sudah memilih salah satu bacaan dan saya sudah mereviewnya dengan menggunakan teknik fishbone. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pemaparan hasil review saya juga ingin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teknik fishbone. Nah, teknik fishbone itu sendiri yaitu salah satu cara untuk mereview sebuah buku yang visualisasikan dengan menggunakan gambar tulang ikan. Nah, di sini di ekor ikan itu sendiri terdapat judul, penulis, dan penerbit. Kemudian di tulang ekor, 3 tulang ekor yang berada di atas itu ada who, where, dan ada when. Who untuk menanyakan siapa yang dibicarakan dalam artikel atau bacaan yang kita baca. Kemudian where digunakan untuk menanyakan di mana tempat kejadian atau tempat yang diceritakan. Kemudian ada when, kapan waktu kejadiannya, untuk menanyakan kapan waktu kejadiannya. Biasanya jawabannya pasti waktu, kemudian ya tanggal, seperti itu ya. Kemudian ada what itu untuk menanyakan apa yang terjadi atau apa yang dibicarakan. Kemudian why ya. Why itu adalah kenapa untuk menanyakan kenapa terjadi suatu permasalahan yang sudah dijawab di pertanyaan what. Nah, kemudian ada how itu bagaimana penyelesaian dari masalah yang terjadi. Nah, di paling terakhir ini, di paling depan ya, ada catatan penting atau hikmah dari bacaan tersebut. Nah, teknik fishbone sendiri atau sering disebut dengan diagram Ishikawa fishbone gitu ya. Ini sangat memudahkan kita dalam membedah sebuah bacaan karena di sini ada pertanyaan 5W 1H yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, cara mereview ini membuat kita tahu lebih dalam dan lebih detail lagi apa isi bacaan yang sudah kita baca. Nah, langsung saja saya sudah memilih satu bacaan yang menurut saya menarik di majalah Nalar, yaitu artikel yang berjudul Krisis Etika dan Solusinya. Nah, ini tentunya menjadi sebuah perbincangan yang sedang hangat-hangatnya ya, sepertinya tentunya di dalam utamanya dalam dunia pendidikan ya, karena saya sendiri merupakan salah satu pendidik di sekolah, karena saya merasakan langsung dampak dari krisis etika tersebut ya, dan tentunya saya juga sebagai masyarakat, sebagai orang tua tahu gitu dan sangat merasakan gitu bagaimana permasalahan atau krisis etika itu sendiri. Makanya saya memilih artikel ini untuk direview, dan ternyata hasilnya ya memang apa yang saya rasakan sekarang seperti itu. Nah, artikel ini ditulis oleh Asep Kurniawan SPDGR, kemudian sumbernya itu adalah majalah Nalar edisi khusus literasi yang pertama tahun 2026 yang ada di halaman 16 sampai 17. Reviewernya sendiri yaitu saya sendiri ya, Eka Puji Lestari, sebagai guru pembimbing dari pasukan literasi numerasi Kinara Angsara generasi kedua delegasi pertama. Nah, untuk judulnya tadi sudah
yaitu Krisis Etika dan Solusinya. Kemudian penulisnya Asep Kurniawan, ini yang terdapat di ekornya ya. Kemudian ada penerbitnya yaitu Majalah Nalar edisi khusus tantangan literasi bagian pertama tahun 2026. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama ada Wu. Siapa yang diceritakan di dalam artikel ini, yaitu siswa atau remaja, guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian where, di mana tempat kejadian masalah yang dibicarakan, yaitu di dunia pendidikan Indonesia, tepatnya di lingkungan sekolah, rumah atau keluarga, dan media sosial. Nah, kemudian ada when, yaitu kapan terjadinya kejadian yang diceritakan ini di dalam artikel ini, yaitu akhir-akhir ini di era digital saat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi makin dinamis. Kemudian ada what, apa yang terjadi, inti permasalahan yang dibicarakan dalam artikel ini, yaitu terjadinya krisis etika dan tergerusnya nilai-nilai perilaku terpuji siswa atau remaja terhadap guru dan sesama di tengah kemajuannya teknologi. Ya betul, ini merupakan apa ya, hal yang sedang gencar-gencarnya kita rasakan sepertinya ya, bukan hanya saya, tentunya semuanya merasakan. Teknologi berkembang sangat pesat. Ini tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak negatifnya ya ini salah satunya yaitu krisis etika. Nah, saya juga sering bertanya ya, kenapa gitu adab dan etika yang dulunya ada bisa hilang begitu saja karena perkembangan teknologi. Saya sering menemukan siswa saya yang mereka itu lebih berani di depan kamera dibandingkan di kelas. Saya pernah menemukan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa seseorang itu akan bisa lebih percaya diri di dunia atau di tempat yang membuat mereka itu merasa aman dan nyaman. Nah, saya sering menanyakan kepada siswa saya, apakah kalian tidak pernah merasakan aman dan nyaman di lingkungan kalian gitu? Mereka menjawab, memang betul seperti itu, mereka lebih pede di depan kamera karena mereka anggap tidak ada yang melihat mereka, padahal di media sosial tentunya lebih banyak sekali ya. Nah, itu masih jadi bahan pemikiran saya sekarang, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri siswa bukan hanya di depan kamera, tapi di kelas juga seperti itu. Nah, kemudian why, mengapa, kira-kira kenapa nih masalah yang barusan kita bahas itu terjadi? Yaitu karena dampak negatif. Nah, ini yang barusan kita bahas ya. Karena dampak negatif media sosial, minimnya pendidikan dan keteladanan dalam keluarga, kemudian pengaruh lingkungan atau pergaulan, kurang efektifnya pendidikan karakter, serta maraknya arus hedonisme dan materialisme. Sekarang di media sosial sangat banyak sekali konten kreator ya, kadang sepertinya tidak mempertimbangkan dampaknya gitu ketika ditonton. Mereka tahu mungkin itu kan setiap konten kreator pasti ingin ditonton banyak orang ya. Nah, mereka mungkin tidak pernah berpikir, atau saya juga kurang paham gitu ya, mungkin hal ini tidak menjadi pertimbangan atau seperti apa, saya juga masih masih bingung juga gitu terhadap itu, tanpa disadari segala sesuatu yang kita posting dilihat oleh orang lain. Nah, orang yang menontonnya itu sedikit banyaknya pasti ada yang terpengaruh. Dari 10 orang saja yang menonton video kita, salah satunya pasti ada yang terpengaruh. Apalagi jika ini jutaan ya. Nah, jutaan orang mata memandang konten kita. Nah, itu kalau misalnya kontennya bagus ya mungkin itu akan menjadi sebuah pembelajaran, akan menjadi sebuah menjadi sebuah tambahan ilmu untuk orang lain. Nah, lantas bagaimana dengan konten-konten yang misalnya mungkin itu hanya bercandaan, tetapi secara tidak langsung itu tidak sesuai dengan adab dan etika yang seharusnya. Nah, itu kan dicontoh oleh anak-anak. Kalau anak-anak
di usia anak-anak dan remaja itu kan mereka belum bisa membedakan mana yang bercanda, mana yang tidak gitu ya. Kadang hal-hal yang negatif gitu dianggap sebagai hal yang lumrah untuk dibercandakan gitu, misalnya kekurangan fisik seseorang, kemudian ya kekurangan-kekurangan orang lain lah. Bahkan sekarang banyak sekali konten-konten yang malah mengadu kekurangan gitu, mengadu kekurangan ya untuk ya seperti itulah gitu. Nah itu kan banyak sekali mata memandang sehingga sedikit banyaknya itu malah ditiru gitu. Kemudian dalam penggunaan bahasa kasar itu mungkinnya hanya untuk sekedar lelucon atau lucu-lucuan saja, tapi ya tanpa disadari yaitu ketika kita melihat, ketika kita mendengar, tanpa disadari itu terekam oleh otak kita dan tanpa disadari kita juga malah melakukan dan mengucapkannya. Nah kemudian bagaimana nih seharusnya kita membereskan masalah gini gitu ya. Nah, solusi yang dapat dilakukan itu melalui kolaborasi. Ya, kolaborasi. Nah, tentunya kita sebagai pendidik tidak bisa sendirian. Kita juga orang tua tidak bisa sendirian. Kita sebagai masyarakat juga tidak sendirian ya. Nah, orang tua harus memaksimalkan pendidikan karakter dan mengawasi gawai di rumah. Nah, masyarakat melakukan kontrol sosial. Sekolah juga harus menerapkan kurikulum karakter secara sistematis dan pemerintah juga harus membatasi tayangan negatif. Nah, andaikan kolaborasi ini sudah bisa maksimal ya, mungkin efek dari efek dari berkembangnya media sosial ini terhadap krisis etika anak-anak di zaman sekarang mungkin bisa ditekan lebih lagi ya. Saya ingin mengajak semuanya, semua pihak yang terkait mulailah berubah dari diri sendiri. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu konten yang bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, saya juga masih banyak harus belajar. Nah, ada catatan penting atau hikmah yang saya temukan dalam bacaan ini, yaitu penanganan krisis etika pada anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah semata. Betul, saya sangat merasakan dampaknya. Banyak sekali program-program sekolah ya, yang tujuannya itu untuk pembentukan karakter. Salah satunya pembiasaan saja, ya. Tapi saya sendiri sebagai pelaku utama dalam dunia pendidikan, saya merasakan betapa susahnya penanaman karakter tersebut. Kenapa? Karena bukan hanya harus di sekolah saja, antara sekolah dan di rumah itu harusnya berjalan beriringan. Jadi sekolah itu harus tahu di rumahnya seperti apa, di rumah juga harus tahu nih kurikulum sekolah itu membawa anak kemana. Jadi harus sejalan, jangan sampai sekolah membawa ke arah kanan, ini rumah malah dibelokkan ke kiri. Nanti kedepannya anak-anak itu malah semakin bingung dan tentunya ya tidak ada kebaikan di dalamnya, seperti itu ya. Mudah-mudahan saya juga sebagai orang tua masih banyak belajar menyamakan persepsi dengan lingkungan sekolah. Itu pasti ada beberapa hal yang ya berbeda lah gitu, tapi itu tentunya komunikasi antara sekolah dan rumah itu harus terjaga dengan baik agar kita bisa mengarahkan anak-anak kita ke arah yang jauh lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kemudian dibutuhkan kerjasama yang erat, peran aktif, serta sinergi antara orang tua di rumah, guru di sekolah, dan lingkungan masyarakat dan kebijakan pemerintah untuk membentuk generasi karakter dan beretika mulia. Ya betul, ketika sekolah dan rumah sudah sejalan, kalau lingkungan dan apa yang mereka tonton ya tidak baik, ya sama saja. Ya kembali lagi. Ya itulah ya, memang butuh
butuh sekali kerjasama yang sangat erat dari setiap komponen. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa melakukan hal tersebut. Nah, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah menonton video ini. SD Narawita 1, literat, cerdas, bedas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tantangan berikutnya. Dadah.